Minasan, konbanwa. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di Kita Belajar Channel. Di video ini kita akan belajar bahasa Jepang. Untuk kalian yang sedang belajar bahasa Jepang ataupun yang baru ingin belajar bahasa Jepang, video ini sangat cocok untuk kalian. Karena kita akan belajar bahasa Jepang dari dasar. Oh ya, langsung saja kita masuki pelajaran kita yang pertama. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Arigato. Halo, minasan, yokoso. Kita Belajar Channel. Selamat datang di Kita Belajar Channel. Oke, di video ini kita akan belajar bahasa Jepang. Jadi, untuk kalian yang sedang belajar bahasa Jepang ataupun yang baru ingin belajar bahasa Jepang, video ini sangat cocok untuk kalian. Karena di sini kita akan membahas, kita akan belajar bahasa Jepang dari dasar. Oke ya teman-teman. Langsung aja kita memasuki pelajaran kita yang pertama. Yang pertama, kita akan belajar tentang kata petunjuk. Ya, apa itu kata petunjuk? Kata petunjuk adalah kata yang menunjukkan suatu benda. Misalkan dalam bahasa Indonesia contohnya, ini, itu. Di dalam bahasa Jepang, kore, sore, are. Oke, kore berarti ini, sore berarti itu. Dan are berarti itu. Tapi, untuk menggunakan kata petunjuk are, itu bendanya harus jauh dari pembicara. Oke, kore, sore, are. Kore ini, sore itu, are itu. Oke, di sisi kiri ada warna kuning ya teman-teman. Itu adalah huruf hiragana. Oke, di pelajaran pertama ini kita tidak menggunakan huruf hiragana. Untuk huruf hiragana nanti kita akan mempelajari di pelajaran-pelajaran selanjutnya teman-teman. Oke, langsung aja. Kita bahas tentang kata petunjuk. Oke, untuk menggunakan kata petunjuk, di sini kita ada rumusnya teman-teman ya, harus menggunakan rumus ya, atau pola kalimatnya. Oke, di sini saya melambangkan untuk bentuk positif, saya lambangkan dengan lambang plus, untuk negatif saya lambangkan dengan min, dan untuk kalimat tanya saya lambangkan dengan tanda tanya ya, atau interrogatif. Oke, untuk membentuk pola kalimat bentuk positif, kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah des. Oke, kata petunjuknya tadi sudah kita bahas, kore, sore, are. Lalu ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah des. Ya, tulisannya desu, tapi dibacanya des, atau kadang u-nya terdengar sedikit, des. Oke, lalu untuk membentuk pola kalimat bentuk negatif, yaitu kata petunjuknya ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah dewa arimasen. Oke, diakhiri dewa arimasen. Tulisannya dewa arimasen, tapi dibacanya dewa arimasen. N dibaca eng, ya, teman-teman terdengar eng. Oke, lalu untuk membentuk pola kalimat bentuk interrogatif atau kalimat tanya, kata petunjuknya ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah deska. Oke, deska yang berarti apakah. Oke, jadi di sini ada tahu ya perbedaannya di mana ya. Untuk positif menggunakan partikel apa, untuk negatif partikel apa, dan untuk interrogatif partikelnya apa, teman-teman. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan ya teman-teman ya, membuat kalimatnya. Lalu bagaimana cara membuat kalimatnya? Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Oke. Untuk contoh kalimat positif atau untuk membentuk kalimat positif, rumusnya adalah, kita ulangi lagi, tadi kita udah bahas ya untuk rumusnya. Untuk bentuk positif, kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah des. Contohnya, kore wa hong des. Ini adalah buku atau ini buku. Kata petunjuknya kore, partikelnya wa, kata bendanya hong. Hong itu buku ya. Hong. Tulisannya hon, dibacanya hong. N-nya dibaca eng. Lalu ditambah des. Oke, korewa hong des. Ini adalah buku atau ini buku. Oke, contoh yang lainnya. Sorewa enpitsu des. Itu adalah pensil atau itu pensil. Arewa okane des. Itu adalah uang atau itu uang. Ya, mudah ya teman-teman ya. Oke, lalu di sisi kanan ya teman-teman yang berwarna putih ini, kotak berwarna putih, korewa nan desu ka? Ini apa? Kore. Kata petunjuk, wa partikel, nan apa?
Dan desu ka adalah menyatakan kalimat tanya atau interrogatif. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Ya, tinggal dijawab ya teman-teman. Oke, ini untuk bentuk positif. Lalu untuk membuat bentuk kalimat negatif, rumusnya adalah kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah dewa arimaseng. Oke, contohnya, kore wa hong dewa arimaseng. Ini bukan buku. Sore wa enpitsu dewa arimaseng. Itu bukan pensil. Enpitsu, pensil ya teman-teman. N bertemu P dibaca M. Enpitsu. Sore wa enpitsu dewa arimaseng. Itu bukan pensil. Lalu, are wa okane dewa arimaseng. Itu bukan uang. Mudah ya teman-teman ya. Oke, tinggal diulang, dipelajari sendiri masing-masing ya teman-teman. Oke, lalu untuk membuat kalimat tanya atau kalimat interrogatif, rumusnya adalah kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah desu ka. Kore wa hong desu ka? Apakah ini buku? Sore wa enpitsu desu ka? Apakah itu pensil? Are wa okane desu ka? Apakah itu uang? Kore wa nan desu ka? Oke, jadi sudah ngerti ya teman-teman ya perbedaannya di mana untuk membuat kalimat positif seperti apa, untuk membuat kalimat negatif seperti apa, untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya seperti apa. Ya, tinggal dipraktekkan sendiri ya teman-teman. Dicari kata benda sebanyak-banyaknya, cari di kamus atau di media lain atau di Google juga banyak ya teman-teman. Oke, di sini saya membuat contoh kata benda sedikit ya teman-teman. Kata benda itu dalam bahasa Jepangnya adalah meishi. Contohnya misalkan buku bahasa Jepangnya adalah hong, pensil bahasa Jepang adalah enpitsu, tas bahasa Jepang adalah kabang, uang bahasa Jepang adalah okane, dompet bahasa Jepangnya adalah seifu, topi bahasa Jepangnya adalah boshi. Boshi ya. Strip yang di atas huruf O itu dibaca panjang ya. Boshi berarti topi. Kore wa nan desu ka? Kore wa okane desu. Hai, minasama wakarimashita ka? Ya, sudah ngerti ya? Mudah ya teman-teman. Oke, nanti teman-teman tinggal mempraktekannya sendiri ya. Dicari sebanyak-banyaknya kata benda dalam bahasa Jepang ya, teman-teman. Nah, di sini saya membuat contoh sedikit ya. Silakan buat contoh sendiri ya, teman-teman. Misalkan kore wa titik-titik desu. Titik-titik itu diisi dengan kata benda. Sore wa titik-titik dewa arimaseng. Are wa titik-titik desu ka? Hai, minasan. Wah, kantang desu ne. Mudah ya. Oke, untuk pelajaran pertama kita sudah selesai teman-teman. Gampang kan? Sebentar doang ya kan? Jadi seperti ini rumusnya, seperti ini untuk membuat kalimat positif, negatif, interrogatif. Mudah ya teman-teman bahasa Jepang. Oke. Cukup sekian teman-teman untuk pelajaran pertama kita. Nanti kita akan sambung ke pelajaran kedua ya. Ya, tentunya beda rumus lagi ya teman-teman ya, beda tema lagi. Oke, jadi mohon diikuti terus di Kita Belajar Channel ini karena kita akan selalu mengupdate pelajaran-pelajaran terbaru kita ya teman-teman. Kita akan membuat dari video pertama, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu berurutan ya teman-teman. Oke, kantang de nihongo benkyou shimashou. Mari kita belajar bahasa Jepang dengan mudah di Kita Belajar Channel. Oke, teman-teman. Minasan ni o ai dekite ureshii desu. Senang bertemu dengan kalian semua. Ya teman-teman, cukup sekian pelajaran pertama kita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Oke, jane, bye-bye, mata aimashou.